Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Kita bisa memasuki hari yang baru dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sangat sehat, luar biasa di dalam Tuhan. Ayo doa dulu ya. Tuhan terima kasih, Tuhan Engkau baik. Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau mengajar kepada kami semua. Tuntun kami sepanjang hari dengan firman-Mu, agar supaya sepanjang hari ini kami sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang kami sampaikan ini adalah semua tentang Tuhan. Terima kasih urapan Allah turun bagi kami semua. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau curahkan bagi setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, haleluya. Saudara, tema kita hari ini adalah buat perencanaan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, buat perencanaan bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa dalam perencanaan itu kita harus melibatkan Tuhan? Kita itu hidup harus dalam tuntunan Tuhan. Apa saja yang akan kita lakukan, biarlah Tuhan yang akan tuntun kita. Segala hal apapun kita mau melakukan apa, kita akan membuat keputusan apa, kita mau harus bagaimana, biasakan kita duduk bersama-sama dengan Tuhan, agar supaya perencanaan kita itu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Sekalipun keadaannya sudah chaos banget, keadaannya sudah berantakan sekali, tetapi untuk membuat perencanaan apa saja, biarkan Tuhan yang menolong kita semua. Ya, amin. Oke, mari kita buka kitabnya di kitab Yakobus 4, ayat yang ke-13 sampai 14. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ya, judul perikopnya di firman Tuhan kita hari ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Baca sama-sama. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lesu, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Coba lihat ya. Jelas sekali dikatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Seringkali kita membuat perencanaan, betul? Semua orang harus punya perencanaan ya. Harus tahu apa yang akan kita lakukan di kemudian hari, agar supaya kehidupan kita itu nggak sembrono. Tetapi, perhatikan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa apa saja yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Banyak dari kita membuat keputusan salah, ya. Banyak daripada kita membuat keputusan sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak melibatkan Tuhan, atau kita sudah melibatkan Tuhan, tetapi karena tidak bersabar menanti, maka kita cenderung menggunakan pikiran kita sendiri. Makanya dikatakan begini toh, hari ini atau hari besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Seringkali kita membuat perencanaan-perencanaan yang terkadang tidak masuk akal. Contoh, sewaktu kita mau mengambil pinjaman bank misalnya ya, akan membuat bisnis usaha kita itu meluas gitu. Nah, nggak salah sebenarnya waktu orang berbisnis itu sudah tahu ya perencanaannya seperti apa. Kalau orang tahu bisnis ya tahu resikonya seperti apa. Tetapi sekalipun dia ahli dalam membuat bisnis seperti apapun, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa urapan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Mengambil pinjaman di bank, sudah tahu bahwa kalau mungkin membuat perencanaan begitu ya, tetapi ketika semuanya itu tidak didasari dengan hati yang benar, maaf, mungkin kita tidak sadar bahwa kita memiliki pemikiran yang serakah gitu. Kita maunya luas, gede gitu.
tanpa perencanaan yang jelas, anggarannya yang jelas, pendapatan kita seberapa, kita mengambil pinjaman dengan sembrono. Nah, kita berpikir bahwa seperti ini nih, kita akan tinggal di sana, akan berdagang, dan pasti akan beruntung. Nah, pas mengambil pinjaman, ternyata nggak ada keuntungan. Pas ngambil pinjaman, ternyata bangkrut. Nah, ini yang bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, mau sepandai apapun kita, mau punya pengalaman apapun kita ini, tanpa pimpinan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan satu bencana yang membuat kita nggak tahu harus bagaimana. Tetapi coba, ketika kita bisa berkata kepada Tuhan dan menanti-nantikan itu, Tuhan akan memberikan pertolongan seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, seperti ini. Perencanaan-perencanaan yang tidak matang, yang tidak melibatkan Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita membiasakan diri berdoa di dalam Tuhan, makanya penting sekali saudara. Saat teduh itu penting. Setiap hari melakukan doa, pujian, penyembahan itu penting agar supaya kan kita kalau doa begitu kita suka menyelipkan keinginan doa kita, keinginan kita. Nah, kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan katakan ya, kita tidak akan pernah terjadi besok. Tetapi kalau kita memulai dengan hari dengan Tuhan, sekalipun di tengah jalan terjadi sesuatu hal, karena Tuhan sudah tuntun di depan, sekalipun persoalan kita, sekalipun keputusan yang kita ambil tidak benar, selama kita dituntun oleh Tuhan, segala sesuatunya pasti berjalan dengan baik. Amin. Tetapi coba bandingkan, ketika kita mengambil keputusannya sendiri, menggunakan cara sendiri, lalu kemudian, mungkin terjadi sesuatu hal, nggak berhasil mungkin, kita mengalami satu kebangkrutan dalam bisnis. Kita akan menggunakan kekuatan sendiri untuk bangkit, akhirnya apa? Bonyok kan? Banyak sekali terjadi bagi setiap kita mengalami frustrasi yang begitu besar ketika dalam kondisi keuangan habis-habisan karena tidak matang dalam perencanaan satu, lalu yang kedua tidak melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Yang benar itu adalah melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Karena orang yang melibatkan Tuhan saja bisa mengalami kebangkrutan pada kemudian hari, apalagi tidak. Pertanyaannya, loh, sudah melibatkan Tuhan kok bangkrut sih, Bu? Bisa saja. Mungkin kita tidak sabar menanti Tuhan bicara apa. Sekalipun kita sudah berdoa, kita sudah menanti-nantikan Tuhan, karena dianggapnya Tuhan lama, ya kita ambil keputusan sendiri. Bisa nggak terjadi sesuatu terhadap kita? Ya bisa. Makanya perencanaan yang matang itu sertakan Tuhan di dalamnya. Amin. Lalu yang kedua dikatakan begini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sementara sebelum-sebelumnya kita mengatakan, oh kita akan tinggal di sana, akan berdagang dan kita pasti beruntung. Alkitab mengajarkan kepada kita, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Sementara kita terlalu menggebu-gebu, oh pasti aku untung kok. Atau kita membuat keputusan, aku pasti bisa kok, nggak tanpa orang itu juga bisa. Misalkan dalam sebuah perceraian begitu ya, dalam keadaan penuh dengan emosional, dalam penuh kemarahan, lalu mengatakan begini, aku hidup tanpa suamiku juga nggak apa-apa, aku hidup tanpa istriku juga nggak apa-apa, aku bisa kok. Dalam kondisi penuh dengan emosional, biasanya tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Makanya begitu ketok palu perceraian, bingung kan, frustrasi kan, karena segala sesuatunya biasanya kalau dilakukan terlalu menggebu-gebu, terlalu emosional, tidak berpikir panjang, resikonya akan berakibat fatal di kemudian hari. Itulah kenapa firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, apa saja keputusan apa saja yang kita ambil, pastikan Tuhan mengetahuinya terlebih dahulu. Amin. Masih banyak sekali orang mengatakan begini, mengapa Tuhan membiarkan saya hancur? Memangnya Tuhan pernah melakukan kehancuran dalam hidup kita? Kita ini anak kesayangan Tuhan loh.
bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan membuat segalanya hancur? Bukankah kita tidak mengambil keputusan bersama dengan Tuhan? Bukankah kita sendiri tidak bisa melakukan firman Tuhan? Nah, segala sesuatunya pikirkan matang-matang. Orang mau menikah, beda agama, sudah tahu resikonya beda agama itu gak gampang. Kita menikah seiman aja, tiap hari ributnya setengah mati. Memperjuangkan jiwa di dalam rumah tangga itu gak gampang. Dan selalu mengatakan gak apa-apa, nanti seiring berjalannya waktu pasti dia ikut saya kok. Tetapi kenyataannya enggak. Nah ini, menikah dengan beda agama, meninggalkan agama yang sebelumnya, lalu apa yang terjadi? Berantakan. Banyak sekali pasangan-pasangan pernikahan yang kayak begini, menggampangkan agama, menggampangkan pernikahan. Nanti bisa kok dia ikut saya. Nanti bisa, saya pertama masuk muslim dulu, gak apa-apa lah, supaya aku bisa nikah sama dia. Nanti tengah jalan aku tarik dia ke dalam Kristen. Selama fondasi kekristenanmu salah, pindah agama aja udah salah, apalagi mau bawa jiwa. Mana bisa saudara, agama gak bisa dibikin main-main. Amin. Ya, demikian pula dalam hal apa saja, menikah juga begitu. Menikah dengan orang yang sudah menikah, melakukan perceraian, melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya, hanya karena tidak cocok dengan pasangan, lalu mengambil keputusan tanpa tahu bagaimana resikonya. Nah, biasanya ke dalam kondisi penuh dengan emosional seperti ini, Tuhan tidak ada di dalamnya. Makanya jangan menyalahkan Tuhan ketika penderitaan itu datang. Ya, mari kita koreksi diri. Kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah melakukan apa saja, sampai pada akhirnya kita harus menanggung penderitaan yang sebesar ini. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Sementara kita menggampangkan cara kita hidup. Aku bisa kok, nanti juga pasti aku akan mengalami beruntung. Sudahlah, ambil aja pinjaman. Wah, pendapatannya nggak seberapa, ambil pinjaman di banknya seberapa. Nekat banget. Nah ini kan berbahaya. Hitungan matematikanya nggak pinter, maaf ya, mungkin nggak ngerti cara ngitungnya. Sudah tidak tahu cara membuat anggarannya dengan benar. Tidak melibatkan Tuhan pula. Berapa banyak kita selalu menuduh istilah-istilah kepepet yang menyebabkan kita harus gesek kartu kredit. Buat perencanaan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya jangan pernah mengatakan rezeki bisa dicari. Iya kalau ada. Kalau tidak. Nah, berapa banyak kita terjebak dengan semuanya itu. Terjebak dengan istilah kepepet. Tidak tahu harus berbuat seperti apa. Bayar hutang dibayar dengan utang. Begitu terus circle-nya. Bagaimana tidak mengalami penderitaan? Kalau kita hidup tiap awal bulan selalu memikirkan angsuran ini, angsuran itu, banyak sekali tagihannya. Karena di awal tidak bicara dulu dengan Tuhan. Ya, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini sebenarnya gambarannya kayak begini nih. Kita berkeinginan untuk hidup kaya misalkan. Menjadi kaya itu gak salah. Tetapi caranya, ketika kita punya hasrat yang begitu besar, duitnya gak ada, gak apa-apa pinjam beli mobil misalkan. Karena tetangganya punya mobil, kita pengen punya mobil. Kalau sudah punya mobil terus apa? Kalau sudah punya rumah terus apa? Kalau sudah punya toko gede gitu terus apa sekarang? Makanya Alkitab mengatakan bahwa hidup itu hanya seperti uap. Tahu uap ya? Wow. Memunculkannya itu, apalagi kalau aroma makanannya dengan uap begitu, aromanya itu enak, sedap gitu. Minum kopi dari uapnya saja sudah tercium sedap gitu. Sama. Sewaktu kita mengambil keputusan, waktu kita ambil pinjaman banyak begitu ya, kita rasa-rasanya seperti, maaf, dalam arti tanda kutip, kayak orang kaya begitu. Tapi itu hanya sebentar.
Selama fondasi kekristenan tidak dibangun dengan benar, semuanya itu akan berasa seperti uap yang biasa saja. Akhirnya apa? Frustrasi kan? Stres. Tidak ada yang salah kita pengen kaya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah kita menggunakan kartu kredit, tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita tidak menaruh Tuhan, tidak memimpin, tidak menempatkan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita, semua perencanaan-perencanaan itu bisa menjadi bencana dalam kehidupan kita. Contohnya ya pinjaman itu tadi. Bisa kan itu jadi bencana buat kita? Sewaktu kita diberkati oleh Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, minta pekerjaan begitu ya. Kita sudah diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Tetapi selama bekerja kita tidak minta pimpinan oleh Tuhan. Kita minta nggak diberkati, kita nggak minta Tuhan memberkati pekerjaan kita. Bangun pagi-pagi udah kerja, pulang udah tengah malam. Begitu lagi. Siklus kehidupannya dengan kesibukan dan kesibukan. Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah minta sama Tuhan berkat pekerjaan, tetapi kita tidak memiliki rasa berterima kasih kepada Tuhan. Apa setelah itu? Nah, seringkali kita jatuh di situ. Tidak ada pimpinan di dalam Tuhan bagi kita. Makanya jadinya tersesat, bukan? Penting sekali saudara menyalakan api Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya matanya nggak buta terus, supaya telinganya nggak tuli terus, nggak ngerti Tuhan memimpinnya seperti apa, nggak ngerti kita harus seperti apa, karena telinga tuli dan mata buta, karena api Tuhan tidak pernah dinyalakan. Masih berapa banyak orang khawatir, takut. Apalagi di masa-masa sekarang, peperangan rohaninya lagi gak main-main. Tekanan kehidupannya begitu besar, tetapi tidak membangun mezbah di dalamnya. Buat perencanaan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, amin. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja? Banyak orang berlomba-lomba mencari posisi pekerjaan, bahkan dengan cara yang tidak benar. Berapa banyak mau nyogok, mau masuk PNS aja mesti nyogok, mau cari pekerjaan nyogok, mau cari pinjaman kemana-mana dan lain sebagainya, nyogok. Begitu nggak bisa bayar, frustrasi. Segala sesuatunya harus dimatangkan dulu. Jangan hanya karena supaya bisa punya mobil terpaksa harus pinjaman uang. Jangan hanya karena supaya punya rumah harus utang kemana-mana. Amin ya. Tahu betul bahwa segala sesuatunya itu seperti uap. Kebahagiaan itu ya cuma sebentar aja. Karena semuanya itu mesti kembali kepada Tuhan. Amin. Toh yang punya kehidupan itu Tuhan kok. Makanya ketika kita mengambil keputusan yang salah, jadinya berantakan, bukan? Jadi kita tidak tepat ketika kita mengatakan Tuhan membuat hidup saya hancur. Tidak tepat ketika kita mengatakan gimana sih saya mau bayar utang, duitnya nggak ada, gimana saya mau bisa bayar utang. Lah yang mengambil keputusan buat utang siapa? Tidak tepat juga ketika kita mengatakan kenapa Tuhan membuat semuanya berantakan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melibatkan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita? Kalau kita menempatkan Tuhan di dalam pemimpin dalam hidup kita, berarti waktu mengambil keputusan, tunggu dulu Tuhan bicara apa. Amin ya. Dalam hal pernikahan juga begitu. Jangan pernah mengatakan bahwa ini bukan pasangan hidupku kok. Ternyata saya nggak cocok. Begitu sudah menikah baru bilang nggak cocok. Berapa banyak kita sudah menikah lama, ya, sudah 10 tahun, 17 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba kita mengatakan dia bukan pasangan hidupku ternyata. Lah selama 20 tahun sebelumnya itu ngapain?
Banyak sekali pasangan-pasangan muda, dengar baik ya, pasangan-pasangan muda yang mau menikah. Jangan menyepelekan BPN, bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah itu tuh harus ikut. Jangan yang dipikirkan perencanaan sewa gedung, baju bagus, ini. Kita diberkati aja udah cukup melakukan pemberkatan pernikahan. Tetapi bimbingan pranikah itu penting sekali supaya kita tahu sungguh kita menikah untuk apa, bagaimana menikah, bagaimana dipimpin Tuhan. Nanti kalau terjadi sesuatu hal harus bagaimana keduanya. Dan janji pernikahan itu diberikan agar supaya kita mengerti satu sama lain peran kita sebagai orang yang menikah seperti apa. Janji nikah itu bukan SOP loh. Itu adalah janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Makanya pastikan ada perencanaan dulu di awal. Tapi ya gimana ya Bu, sudah terlanjur menikah ya seperti apa? Kalau sudah berantakan seperti ini, jangan bikin berantakan baru. Mulai bersama dengan Tuhan. Kalau mulainya dari nol, gak masalah. Tuhan keadaannya udah hancur. Tuhan ampuni saya Tuhan, bahwa kehancuran ini akibat saya tidak melibatkan Engkau di dalam perencanaan kehidupan saya. Ampuni saya Tuhan, saya salah. Titik. Mengampuni, minta maaf kepada Tuhan, itu jauh lebih baik daripada menyalahkan Tuhan. Karena kita tidak pernah mau menanti-nantikan Tuhan bicara apa. Ya. Sebenarnya ayat berikutnya, sebenarnya kamu harus berkata, nah ini. Jadi bukan menyalahkan Tuhan yang seperti apa, atau kita merasa sudah melakukan doa puasa lalu Tuhan belum menjawab lalu kita menuduh Tuhan, bukan begitu. Seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya. Garis bawahi kata jika Tuhan menghendakinya. Perkataan seperti ini, statement seperti ini artinya tidak memaksakan kehendak kita. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ada orang DM sama saya pindah ke suatu negara. Satu keluarga pindah ke satu negara. Di sana, nyampe di sana nggak tahu harus berbuat seperti apa, uangnya udah habis. Bisnisnya udah hancur-hancuran, nggak ngerti harus seperti apa. Nah, tinggal di negara sendiri aja kita tidak bisa hidup, apalagi pindah ke negara lain. Perencanaannya mesti matang. Firman Tuhan di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa tunggu dulu Tuhan bicara apa. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jangan pergi kemanapun, jangan buat keputusan apapun sebelum engkau pegang dulu Tuhan bicara apa. Perhatikan Raja Daud waktu mau mengalahkan Goliat. Sekalipun dia sudah terbiasa berperang, sekalipun dia terbiasa melakukan peperangan, dia tidak menggunakan kekuatan sendiri. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus menyerang atau tidak? Daud jago apa saja. Dia mengalahkan semuanya. Bangsa Filistin aja hanya dikalahkan dengan satu batu. Tapi dia tidak menggunakan kekuatannya. Waktu dia nyerang, dia bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus menyerang? Bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Tidak dengan menggunakan kekuatan sendiri. Oh, aku bisa kok. Karena sewaktu kita mengatakan aku bisa kok, kita digambarkan sebagai orang yang congkak. Lihat di ayat berikutnya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya ini tadi. Ternyata sewaktu kita mengambil keputusan dan tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, Alkitab mengatakan sebagai orang yang congkak. Orang congkak, salah satunya adalah mengandalkan diri sendiri. Waktu mengambil keputusan, menganggap diri bisa, menganggap diri paling benar, menganggap diri itu, gua gak butuh siapa-siapa kok, gua bisa.
Nah, Alkitab ternyata mengatakan itu sebagai orang yang congkak. Keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang tidak dipikirkan matang-matang, Alkitab mengatakan itu orang congkak. Termasuk tadi, misalkan ya, bayar utang dengan utang. Saudara, mengapa orang gampang sekali menggunakan kata kepepet? Karena untuk sesuatu hal yang sederhana, tidak pernah mau belajar. Saya memberikan contoh kepada diri saya sendiri, saudara. Ketika saya bersama dengan teman-teman saya, sekalipun saya lupa bawa dompet, kalau saya tidak bawa apa-apa, saya tidak akan terlalu cepat untuk mengatakan, saya nggak bawa dompet, bisa nggak pinjemin saya dulu. Saya tidak akan terlalu cepat untuk ngomong begini. Kalau nggak lapar banget ya sudah, nggak usah makan. Tersenyum aja. Lalu kemudian, kalau misalkan ada satu pembayaran apa begitu ya, kalau memang uangnya tidak ada, belum ada misalnya, saya berdoa kepada Tuhan biasanya begini, Tuhan, yang ini belum dibayar tapi aku percaya kepadamu pasti akan tepat waktu, ada biayanya. Sudah, saya tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang besar. Saya lakukan aja bekerja seperti biasanya, pelayanan seperti biasanya. Saya tidak terlalu memikirkan yang seperti apa. Saya tidak gampang untuk ketok pintu orang. Untuk hal-hal yang kecil-kecil seperti ini, ketika kita tidak pernah bisa melatih, kita tidak akan pernah bisa mengambil keputusan yang benar. Contohnya seperti utang ini tadi. Makanya kenapa saya lebih dari 20 tahun gak ada, saudara. Saya punya pinjaman gak ada. Dan pada akhirnya saya gak suka utang. Gak tahu kenapa. Dulu nggak bisa. Saya punya kartu kredit banyak banget. Karena ada rasa kapok pinjam. Kapok banget. Dan yang kedua, sebagai seorang hamba Tuhan, apa iya saya ngomong tentang kebaikan Tuhan, ngomong tentang berkat, ngomong tentang mujizat, tapi utang saya di mana-mana? No. Saya harus menghidupi bagaimana firman Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan bahwa sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, Tuhan katakan engkau tidak boleh khawatir, Tuhan katakan janganlah takut, maka saya pun harus melakukan itu. Agar supaya Alkitab tidak katakan kamu congkak, Kathy, ketika kamu tidak mengambil keputusan, ketika kamu mengambil keputusan tidak bersama-sama dengan Tuhan. Wah, saya tidak mau dikatakan begitu. Saya harus tahu bagaimana taat kepada Tuhan. Amin. Segala sesuatunya harus belajar dari hal yang sederhana. Saya dulu pernah dijodohkan gitu ya, sama orang yang beda agama, kaya raya banget. Wah, kaya raya banget. Dia pengusaha tambang gitu, kaya raya banget. Memang kaya, saudara. Keadaan perekonomian kami pada waktu itu buruk banget. Kalau seandainya saya tidak kenal siapa Tuhan saya, hanya demi punya pasangan hidup kaya, mungkin saya akan mengambil keputusan iya. Tapi apakah saya rela meninggalkan Tuhan saya untuk supaya saya tinggal dengan orang kaya? Nah, ini kan harus hati-hati juga. Amin. Segala sesuatunya tidak bisa diputuskan dengan penuh emosional, tidak pikir panjang. Karena Alkitab mengatakan itu kecongkaan yang luar biasa. Ketika kita tidak menunggu Tuhan bicara apa. Jangankan nunggu Tuhan bicara apa, kita ngomong ke Tuhan saja mungkin tidak. Jadi jangan pernah menuduh Tuhan, mengatakan kenapa Tuhan izinkan saya hancur begini. Come on. Kita sudah melakukan apa dalam kehidupan kita? Mana pernah Tuhan kita berfirman dan dia tidak melakukannya? Mana ada bapak yang anak yang minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular? Pernahkah Tuhan mencelakakan hidup kita? Saudara, segala sesuatunya itu senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Wah, kok rasa-rasanya kayak Kristen banget ya, kudus banget ya. Mending dibilang begitu daripada bonyok di tengah jalan.
Saya selalu diledek sama teman-teman saya. Kalau Kathy yang ngomongnya, dia mah pendeta, selalu kalau ngomong semua Tuhan, semua Tuhan. Oh tentu. Karena pimpinan daripada kehidupan saya adalah Tuhan. Saya harus tahu betul Tuhan bicara apa. Terkadang saja berdoa minta tuntunan Tuhan, gak selalu saya mendengar Tuhan bicara apa. Terkadang itu aja saya salah. Tetapi sekalipun yang diambil keputusannya salah, selama kita bangun mezbah, Tuhan akan ikut benahi. Resiko stresnya itu kecil. Karena sudah terbiasa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sekalipun keputusan yang diambil salah. Tapi coba, orang-orang yang gampang sekali frustrasi, orang-orang yang gampang sekali khawatir dan takut itu, tidak tunggu dulu Tuhan bicara apa. Sudah merasa berdoa tapi tidak menunggu Tuhan bicara apa. Nah ini kan salah. Masih banyak yang mengatakan sudah doa bu. Iya sudah doa, ngerti kok, ngerti sudah doa. Tapi Tuhan bicara apa? Wah bingung. Gak ngerti jawab apa. Tuhan sudah bicara belum? Lah bu, caranya Tuhan tahu bicara atau enggak dari mana? Hubungan saudara. Makanya jangan ketok pintu Tuhan kalau butuh bayar utang. Jangan ketok pintunya Tuhan kalau udah berantakan keluarganya baru ketok pintu. Latihlah dalam doa pujian penyembahan supaya salah satunya adalah kepekaan di dalam mendengar. Ketika saya dalam sebuah perjalanan, dari jalan saya sudah benar nih pujian penyembahan selama di kendaraan itu pujian penyembahan, wah gitu. Tapi Roh Kudus sudah ingatkan, lewat di daerah sini kamu harus berhenti, kasih minyak urapan. Tapi karena saya mengatakan nanggung Tuhan enak, wah muji Tuhan enak. Sekalipun kita di dalam Tuhan, tetap telinga dan kesetiaan dan ketaatan harus tetap dilakukan. Apa yang terjadi saudara? Begitu melewati daerah yang Tuhan sudah tentukan, terjadi kecelakaan. Akibat tidak mendengar. Tapi kecelakaannya nggak terlalu berat. Puji Tuhan, seharusnya berat. Seharusnya berat. Tapi karena berjalannya bareng sama Tuhan, meskipun saya di tengah jalannya nggak ada ketaatan, tetapi setidaknya aman. Meskipun ya memang kecelakaan. Tapi nyawa saya baik-baik aja. Itu loh maksudnya. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan penting sekali. Salah satunya adalah ketika kita mau apa saja, jangan hanya mengedepankan sudah doa kok, sudah ini, iya sudah doa, tapi Tuhan bicara apa itu penting saudara. Nah caranya tahu bagaimana mendengar suara Tuhan, hubungan, jangan tanya lagi, hubungan. Karena hatimu nanti akan dituntun. Kira-kira kalau mau ngambil pinjaman online itu bisa nggak ya? Beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan begini sama saya, puji Tuhan kak, ada pinjaman online, jadi saya bisa membiayai istri saya melahirkan. Loh kok puji Tuhan? Kamu yakinkah bahwa Tuhan memberikan jalan pinjaman online? Wah, begitu istrinya sudah melahirkan, saudara, babak belur sudah. Yang dipinjam berapa, dia harus bayar berapa, dan terpaksa harus menggadaikan rumah. Nah ini kan keputusan yang salah. Memang betul, seolah-olah bahwa itu, seolah-olah itu benar bahwa ya gimana istrinya mau melahirkan, duitnya belum ada. Pertanyaan saya adalah, waktu mengandung dari bulan pertama sampai 9 itu sudah dalam perencanaan dalam Tuhan atau belum? Jangan sampai waktu istrinya mau melahirkan baru doa, ya telat. Puji Tuhan kalau ada mujizat. Lah kalau enggak, kita ambil keputusan sembrono. Wah ya akhirnya seperti tadi. Puji Tuhan kak, ada pinjaman online. Hello, pinjaman online itu rentenir yang mencekik banget. Bunganya nggak masuk akal. Ya gimana istri saya melahirkan? Betul.
Tapi sebelum-sebelumnya bangun hubungan dengan Tuhan tidak. Karena Tuhan tidak mungkin membiarkan anaknya. Itu loh saudara maksudnya. Jangan bilang kepepet-kepepet. Jangan nunggu kepepet baru cari Tuhan. Lalu begitu sudah kepepet beneran, lalu kita mengatakan, ya Tuhan gak bilang apa-apa kok Bu. Tuhan gak jawab apa-apa. Karena masa kepepet baru ketuk pintu Tuhan. Jangan menggunakan alasan-alasan seperti ini. Tuhan itu Allah penuh kasih. Tuhan tahu kebutuhan kita. Makanya ketika kita tidak pernah bisa mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita di nomor satu, namanya prioritas itu ya nomor satu. Segala sesuatunya tunggu Tuhan bicara apa. Orang DM sama saya, Bu, doakan saya mau jual rumah Bu, buat bayar utang. Nanti dulu. Saya tidak gampang mendoakan orang. Itu dari Tuhan atau tidak? Apa alasannya kamu jual rumah? Kan harus bertobat dulu. Bertobat dulu dari pinjam baru saya doakan. Jangan hanya sekedar doa, tapi orangnya gak mau bertobat. Nanti jadinya seperti ayat yang ke-14 ini. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja. Jangan sampai doa kita itu hanya seperti uap yang keluar begitu saja. Sementara dirinya sendiri tidak ada pertobatan. Amin. Saya nggak gampang mendoakan orang, Bu. Saya doakan, Bu. Saya takut, Bu. Saya khawatir. Dengar baik. Kamu harus beres dulu dari rasa takut dan khawatirmu. Supaya tidak gampang dikit-dikit minta didoakan. Beres dulu. Saya lebih apresiat kepada orang yang bertanya begini, Bu, bagaimana ya caranya supaya saya nggak takut dan khawatir. Saya lebih suka jemaat yang bertanya begini. Daripada tiap kali takut, tiap kali khawatir, selalu telepon saya. Menjadi Kristen yang dewasa, ini kayak begini. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Agar supaya penyakit khawatir dan penyakit takut itu tuh nggak menyertai kita. Pertanyaannya, memangnya Kathy nggak pernah takut? Pernah, bahkan berkali-kali saya bisa takut. Tetapi saya tidak mau membuahi itu. Jadi kalau muncul rasa takut, muncul rasa khawatir, saya biasanya diam. Lalu saya katakan dalam diri saya, tenang Kathy, semua baik. Tidak perlu kita mengatakan kepada Tuhan, aku takut. Tiap kali takut, Tuhan, aku takut. Latihlah diri. Kita perlu yang namanya self terapi. Terapinya seperti apa? Tenangkan diri, ngomong kepada jiwa, perintahkan kepada jiwa, jangan takut. Semua baik. Kalau bisa nyembah Tuhanlah pada waktu itu. Semua baik, semua baik. Ini self terapi. Anda dan saya bisa. Jadi supaya gak gampang sekali menghubungi orang. Ya kalau yang dihubungi bisa. Ya kalau enggak, yang ada kita di tempat tidur, yang sakit lambung lah, yang demam tinggi lah, yang sakit kepala lah. Gitu kan? Belajar menjadi Kristen yang dewasa. Termasuk di dalam membangun perencanaan dengan Tuhan itu. Juga termasuk dalam kedewasaan. Di dalam kekristenan. Amin. Segala sesuatu itu butuh tuntunan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa ketika kita memegahkan diri itu artinya ya seperti tadi. Gak apa-apa, berkat bisa dicari. Nanti ajalah. Nah, ini memegahkan diri namanya. Menggampangkan segala sesuatu. Itu urusan belakangan lah. Rezeki bisa dicari kok. Gua gak butuh lu. Akhirnya apa kata Paulus, perceraian. Gua gak butuh lu. Penuh dengan emosional. Orang yang penuh dengan emosional pasti tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Termasuk orang-orang yang tidak mau mengampuni. Perencanaan di dalam kehidupannya gagal total. Berapa banyak kita yang hatinya terluka. Apa hubungannya, Bu, hati yang terluka dengan orang yang tidak bangun perencanaan? Banyak.
Karena sakit hati dengan pasangan. Sakit hati dengan pasangan, memilih apa? Minggat, memilih pergi, bercerai. Emosional. Tidak berpikir bahwa ada Tuhan loh. Kita datang kepada Tuhan waktu menikah, kita minta biayanya. Waktu kita datang kepada Tuhan, minta diberkati pernikahannya. Di tengah jalan, Tuhan tidak ada di dalam pernikahan itu. Bahkan sampai pernikahan berakhir, Tuhan pun tidak ada di situ. Alkitab mengatakan ini adalah sebuah kecongkaan. Banyak sekali hari-hari ini orang pada akhirnya angkat tangan, gak tahu harus berbuat seperti apa. Bu, saya stres, Bu saya frustrasi, Bu saya harus bagaimana, Bu? Tahukah saudara bahwa 99% orang-orang yang mengalami frustrasi hari-hari ini akibat tidak menaruh Tuhan di dalam perencanaan. Benar, Bu, saya dulu keadaannya seperti ini, perekonomian saya hancur semenjak suami saya meninggal, Bu. Mau keadaannya kayak apapun, mulailah dengan hal yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, semua kemegahan yang demikian adalah salah, Tuhan katakan. Tidak ada orang paling hebat, saudara. Kapan hari itu ada orang yang dia tuh lulusan S3 loh. Lulusan S3 ketipu sama apa sih yang kayak undian itu, apa sih, bukan undian. Kayak ditelepon sama orang yang bersalah, ditelepon sama orang yang lu mesti transfer dulu kalau mau dapat mobil itu loh. Yang kayak gitu. Lulusan S3 loh. Logikanya nggak jalan. Ketika logikanya saja nggak jalan, maka untuk urusan yang kayak begini, ya pasti nggak melibatkan Tuhan. Kalau logikanya nggak jalan, lulusan S3 pun kena ketipu. Hanya karena apa? Menggebu-gebu. Oh, ini saya dapat mobil. Mungkin kita yang mendengarnya sekarang tertawa ya. Coba aja kalau ada yang dapat. Seringkali kita tuh ditipu kayak begini. Ya, jadi, nah ayat yang terakhir. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa hubungannya dengan perencanaan itu? Adalah baik menanti-nantikan Tuhan. Sewaktu kita tidak menanti-nantikan Tuhan, kita dianggap berdosa. Sewaktu kita tidak memikirkan hal yang matang tentang pernikahan, tidak memikirkan hal-hal yang membahayakan, kalau perceraian itu bahaya, maka Alkitab mengatakan kita tidak bisa berbuat baik. Ketika beresiko bahwa mengambil pinjaman di luar dari yang sewajarnya, contohnya seperti pinjaman online itu tadi tuh, Alkitab mengatakan perbuatan yang tidak baik menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan dikatakan begini, ia berbuat dosa. Jadi sewaktu kita tuh ambil pinjaman online tanpa pimpinan Tuhan, maka kita berbuat dosa. Dosanya apa? Tidak mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dosanya apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dosanya apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami ini akibat daripada dosa dan pelanggaran kita perbuat. Makanya perlu kerendahan hati hari-hari ini. Tuhan, saya salah. Tuhan, ampuni saya. Daripada kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa menjadi seperti ini persoalannya? Saya sudah melakukan ini. Mulai kita pamer kebaikan kepada Tuhan. Mulai kita merasa bahwa kita sudah melakukan banyak hal kepada Tuhan. Mulai pamer semuanya.
Apalah arti semuanya itu ketika di awal kita tidak mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Benahi diri hari ini. Semua yang sudah hancur itu, mau utangnya mau segede apapun, minta ampun sama Tuhan. Jangan lagi menyalahkan Tuhan oleh karena penderitaan yang kita alami itu karena Tuhan. No, Tuhan tidak pernah membuat kita menderita. Jangan pernah mengatakan Tuhan izinkan saya hancur berantakan. Tuhan tidak pernah membuat seperti itu. Jangan pernah mengatakan bahwa oh perceraian ini akibat daripada Tuhan yang minta. No, tidak ada. Tuhan senantiasa memberikan kita hidup berkelimpahan. Tetapi karena kita memakan sesuatu hal yang tidak benar di dalam Tuhan, makanya yang terjadi seperti ini. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, dia bersembunyi kan sama Tuhan. Dia makan. Wah, akibatnya apa? Terjadi sesuatu hal. Waktu Tuhan tanya, Adam dan Hawa, kamu lagi di mana? Mereka bersembunyi. Berbahayanya ketika kita tidak mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Jadi sekarang mau berantakannya kayak apapun, mari kita mulai dari nol lagi ya, kayak SPBU. Nggak masalah saudara, mulailah dari nol. Punya sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, memang saya salah kok. Sekarang saya minta tuntunanmu agar supaya kedepannya saya nggak salah lagi. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, kami mau seperti apa? Tolong kami ya Tuhan. Ya, saya selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Tetap Tuhan baik ya. Semua baik, semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lagi katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, berhentilah untuk menuduh Tuhan bahwa segala sesuatunya, kehancuran yang kita alami bukan karena Tuhan yang berkeputusan. Tetapi lihatlah cara kita hidup yang banyak salah. Minta ampun di hadapan Tuhan. Karena saat kita mengambil keputusan tidak melibatkan Tuhan. Tuhan, ampuni saya sebagai hamba yang tidak taat kepadamu. Ampuni saya Tuhan, ketika saya mengambil keputusan yang tidak benar, yang tidak menanti-nantikan Engkau. Ampuni saya ya Tuhan, keadaan chaos yang seperti ini akibat daripada saya tidak mengandalkan Engkau dalam segala hal. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Sekarang Roh Kudus tuntun setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami. Kami nggak tahu harus ke kanan atau harus ke kiri. Kami harus maju kemana, kami nggak tahu Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami nggak mau hidup sembrono lagi. Kami takut mengambil keputusan yang salah. Tolong setiap kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami hamba-Mu yang bodoh ini, yang nggak ngerti ini ya Tuhan. Agar supaya pimpinan daripada Engkau ya Tuhan membangkitkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sumber kekuatan bagi hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Saudara, engkau ada yang lemah imannya. Engkau sedang terbaring hari-hari ini. Engkau frustrasi hari-hari ini, dengar baik. Engkau yang lagi lemah, yang sedang tidur-tiduran hari-hari ini. Engkau yang sedang mengalami kelemahan. Saya nggak tahu jelas apa yang sedang Anda hadapi, tetapi ada orang lagi lemah secara fisik, secara mental. Dengar baik.
Keputusan yang Anda ambil di awal memang banyak salah, tetapi Tuhan katakan kau harus bangkitkan dirimu. Jangan banyak tidur. Jangan biarkan tubuhmu mengalami kelemahan. Jangan biarkan seluruh anggota keluargamu menjadi lemah oleh karena kau tidur-tiduran di kasur. Dengar baik, bangkit dari kasurmu dan katakan, Tuhan, aku salah di hadapanmu. Sekarang aku tidak mau lemah. Sekarang aku mau bangkit, Tuhan. Aku gak mau lemah, Tuhan. Bangkit, saudara, bangkit. Anda harus bangkit. Anda gak boleh stres. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Sekalipun keputusan yang kau ambil itu salah di depan, tetapi Tuhan katakan, jangan lemah iman. Bangkit sekarang. Oh ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami kehancuran, mengalami stres yang berkepanjangan. Pagi hari ini ya Tuhan, Kau membangkitkan semangat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap fisik yang mengalami kelemahan, sekarang aku perkatakan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Bangkit, saudara, bangkit. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Saudara, bahkan ada yang sekalipun sudah ada keputusan dari pengadilan bahwa engkau harus diceraikan oleh pasanganmu, tetapi selama hatimu benar, selama engkau tidak mengambil keputusan iya, maka biarkan Tuhan yang ambil alih. Sekarang yang Tuhan mau adalah kembali kepada kasih mula-mula. Kembali kepada kasih mula-mula. Tuhan yang kau tinggalkan selama bertahun-tahun itu, kembali kepada kasih mula-mula. Oh ya sekalipun pengadilan mengatakan bahwa engkau statusnya bercerai, tapi Tuhan katakan tidak. Sekarang angkat tanganmu. Tuhan, biar Engkau menuntun anak-anak-Mu ini ya Tuhan Yesus, yang sudah kehilangan arah ini. Tuhan, ada kekuatan baru ya Tuhan. Ada kekuatan baru. Dengar baik, engkau yang ditinggalkan pasanganmu dan engkau bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Buat keputusan yang benar di dalam Tuhan. Di dalam kehancuranmu, di dalam rasa sakitmu, buat keputusan yang benar di dalam Tuhan. Ajar anak-anakmu berdoa. Ajar anak-anakmu untuk menyembah Tuhan. Ajar anak-anakmu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Pimpin anak-anakmu ini ya Tuhan. Anda yang mengalami bisnis mandek dan Anda berkeputusan untuk mengambil pinjaman, dengar baik. Biarkan Tuhan berkeputusan terlebih dahulu. Biarkan Tuhan berbicara terlebih dahulu. Jangan buat keputusan apapun. Sekalipun bank mungkin akan menarik semua aset yang ada di dalam hidupmu, tapi doa terlebih dahulu. Apa yang Tuhan katakan, lebih banyak nyembah Tuhan. Bangun mesbah doa bersama pasangan, bersama anak-anak. Bangun mesbah. Angkat tanganmu saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anakmu yang hari-hari ini terlilit utang ya Tuhan. Sampai tokonya, bisnisnya mengalami kebangkrutan ya Tuhan. Ketika keluarga ini membangun mesbah doa, biar Engkau hadir ya Tuhan. Engkau hadir membangkitkan semangat anak-anakmu ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa daripada Allah sempurna turun atas mereka ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua baik. Semua baik, semua baik. Dengar saudara, Anda yang punya sakit mental, Anda terikat dengan psikolog atau psikiater. Dengar baik, mentalmu sembuh ketika hatimu penuh dengan sukacita Tuhan. Mentalmu sembuh ketika hatimu penuh dengan ucapan syukur. Anda gak perlu pergi ke psikiater atau ke psikolog. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Sekarang angkat tanganmu, Anda yang terikat dengan psikolog. Oh ya Tuhan Yesus, ada kekuatan baru Kau berikan buat anakmu ya Tuhan. Mereka yang terikat dengan psikolog ya Tuhan, dengan psikiater, mereka terpaksa harus minum obat. Tuhan, biarlah ketenangan Tuhan diturunkan atas mereka ini ya Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru, ada kasih Tuhan baru turun ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus.
Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau penuh dengan ucapan syukur. Biar Engkau penuh dengan hati yang bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau tidak perlu sakit mental. Dalam nama Tuhan Yesus, yang ikut live ini maupun ikut yang di YouTube, aku berkatakan dengan penuh iman, engkau tidak perlu sakit mental. Aku berkatakan mentalmu sembuh sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh sempurna dalam nama Yesus. Koralaraba. Engkau yang mentalnya sakit, engkau yang hatimu terluka hari-hari ini, banyak nyembah Tuhan, banyak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Korapata karalarabaya shalawala. Ya Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya tidak tahu saudara, ada seorang dokter yang lagi nangis. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami, tapi Tuhan katakan semua baik. Apapun yang sedang kau alami, Tuhan katakan semua baik. Engkau yang berprofesi sebagai seorang dokter, Tuhan sedang memberikan kekuatan baru kepadamu. Bangkit saja imanmu, bangkit saja. Tuhan sedang memberikan kekuatan baru di dalam batinmu. Tuhan sedang memberikan keteduhan di dalam batinmu. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hatimu tenang, biarlah hatimu teduh. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati langkah hidupmu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan. Apa saja yang kau nanti-nantikan di dalam Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Oleh sebab hatimu yang terus melekat hidup takut akan Tuhan, biarkan itu tertanam di hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Untuk orang yang berprofesi sebagai dokter ini ya Tuhan Yesus, yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah ada kekuatan baru Tuhan, Kau alirkan bagi orang ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu yang takut akan Engkau ini Tuhan, akan diberikan kekuatan baru. Bahkan dia akan dipakai Tuhan dahsyat untuk menjadi kesaksian bagi banyak jiwa, khususnya untuk kaum perempuan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami telah selesai dalam saat teduh pagi hari ini. Terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, perencanaan apa saja yang kami akan bangun, keputusan apa saja yang akan kami ambil, biarlah kami mendapat tuntunan dari Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pengajaran kami sepanjang hari ini. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Tuntunan daripada Tuhan akan membuat masa depan kami baik. Tuntunan daripada Tuhan akan memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau dahsyat bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi pelayanan kami, bagi bisnis usaha kami dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama Yesus yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan damai dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah urapan yang baru daripada Tuhan turun atas kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa ya. Selamat beraktivitas, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Aku sembuh, aku pulih, aku diberkati. Haleluya.